malah biar lebih. Ya beginilah perjalanan, kita mencari jalan di jalan, kita mencari solusi di jalan sampai di Sorong. Yang penting kita udah injek tanah Papua. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan Road Trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt Road Trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman. Ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih. Sekarang Road Trip Indonesia lagi stuck di Papua, tepatnya di Sorong. Kita sudah 1 bulan berada di sini, bahkan sudah mau 2 bulan ya, 1 bulan setengah kah, 1 bulan 1 minggu kah. Nah ini memang ada beberapa persoalan, ada beberapa pertimbangan, ada beberapa masalah yang bikin Road Trip Indonesia stuck di Papua. Stop, kita stuck, tidak bisa melanjutkan perjalanan sampai di Papua Barat ini, Sorong tepatnya. Tidak bisa melanjutkan perjalanan itu maksudnya karena yang pertama, jalan Trans Papua itu masih belum bisa dilewati oleh seruling senja ya. Karena jalurnya itu masih ekstrim untuk ukuran seruling senja. Karena setelah kami pelajari, analisa, dapat informasi dari berbagai sumber dari teman-teman di sini, itu memang butuh spek khusus. Ada mobil-mobil yang melewati Trans Papua itu, tapi itu rata-rata dia kalau nggak Triton 4x4, kemudian Hilux, kemudian truk, semuanya 4x4, termasuk truk juga 4x4, dan itu kondisi mobil baru, tidak ada yang mobil tua. Jadi kondisi mesinnya itu masih segar lah, masih fresh. Kemudian mereka juga per-pernya sudah ditambah, ditinggikan, kemudian bannya sudah radial. Nah ini kan seruling senja tidak punya spek itu, karena di Trans Papua ini transportasi pengangkutan barang itu melalui dengan mobil-mobil double cabin itu, double cabin sama truk-truk 4x4 itu yang melintasi trek Papua biasanya. Itu mereka saling bantu, kita udah pelajari itu. Kita pelajari dari YouTube aja nih nyangkut-nyangkut. Ini mereka kan kondisi mobilnya udah lebih baru, Triton baru, ban udah 4x4, ban sudah radial semuanya. Tidak mampu bro, dia meluncur juga. Kanan, kiri. Kebanyakan kalau aku pelajari dari sini, jalur Trans Papua itu umumnya sih cuma dilewati oleh angkutan barang ya. Nah kalau aku ngelihat jalur-jalur yang seperti ini kayaknya ragu deh kalau seruling senja itu bisa kita bawa ke sini, ke jalur Trans Papua itu kan, karena kan biasanya road trip. Nah kadang-kadang kita lihat di tanjakan-tanjakan yang aspal aja seruling senja sudah tapi kalau tanjakan-tanjakan di Papua ini, Trans Papua ini, kalau kita lihat memang ekstrim banget gitu. Kadang-kadang berlumpur parahnya tuh, kerusakannya justru pas di tanjakan terjal itu. Rata-rata mereka sih saling bantu, tarik menarik. Kepengen banget menembus Trans Papua, pengen banget mencobanya karena ngeliat pemandangan alamnya gila, keren banget. Itu baru lihat di YouTube.
Ya Allah, itu mah bukan jalan. Itu mah bukan jalan, itu sawah. Oke, itu tuh Serling Senja kayaknya bakalan kuat. Jalur Trans Papua itu memang sudah tembus-tembus tapi belum aspal. Sebagian besar itu jalannya masih ekstrim, masih berlumpur, masih tanah liat. Apalagi kalau udah hujan itu yang lewat itu cuman boleh dibilang mobil-mobil yang spek khusus lah ya. Pokoknya kalau untuk aku udah pelajari ini jalur-jalur di Trans Papua ini, aku udah tonton YouTube-nya, juga sudah ngobrol sama teman-teman di sini. Nah, itu memang kita harus yakinkan kondisi mobil kita ini. Wah, kayak gini kan mereka memang udah forsir semua nih kalau lewat. Tapi mereka mobilnya relatif baru. Jadi mesinnya itu masih segar, masih fresh. Karena kenapa mereka berani kerja kayak begini? Karena memang harganya mahal. Itu satu truk itu transportasi itu sekali kirim itu biayanya 30-35 juta, ada yang 40 juta sekali jalan. Bayangkan. Makanya mereka mau jalur-jalur kayak gini. Mobilnya hancur juga cepet balik modalnya. Kalau enggak siapa yang mau jalur-jalur kayak gini? Kalau pemandangan kan memang luar biasa banget tuh. Tapi kita jurang-jurangnya tinggi-tinggi itu sih nggak masalah ya kalau kondisi mobil kita fit ya, dan itu memang butuh skill, memang butuh keahlian. Kalau enggak ntar merosot-merosot, apalagi lagi musim hujan, buk, jurangnya nggak ada yang rendah. Jurangnya nggak ada yang tuh, lihat tuh lumpur-lumpuran ini zaman musim kering nih masih lumayan nih. Kalau teman-teman mau lihat tuh nanti ada tuh nama channelnya truk 4x4 Wamena, truk 4x4 Wamena. Ada juga namanya CCTV Trans Papua. Ayun! Maju terus! Balik nol lagi. Tidak mau. Mundur lagi. Inilah kondisi jalan tanjakan Yahuli. Ini tanggal berapa tadi? 10 Januari. Ya, makin jauh. Ya. Lurus, Pak. Tahan, ganjal. Oh, tahan. Tahan, jangan mundur. Bantu dorong. Oh, tahan, ganjal. Ini bantu dorong. Serling Senja tidak bisa, kenapa? Karena dia sudah tua tahun 2004, kemudian kondisi mesinnya juga lagi tidak fit karena sudah ada asap putih masalah kompresi, kemudian bannya tidak radial, kemudian dia matic. Nah, jadi banyaklah pertimbangan. Mungkin bisa kalau kita mau forsir, kita mau paksakan, tapi takutnya kalau kenapa-napa, namanya matic dia nggak bisa ditarik kalau kita mogok. Kemudian spare partnya juga susah dan nggak ada towing kalau mau digendong di Trans Papua, nggak mungkin. Itu teman-teman pertimbangannya yang satu. Kemudian kami sudah cari alternatif lain untuk menuju ke Merauke, batas Indonesia paling timur. Itu ada, kita coba dengan kapal pelni. Berarti kapal pelni ini kita tidak bawa Serling Senja, kita hanya perorangan aja atau kita naik kapal penumpang. Itu dari Sorong bisa sampai Merauke kira-kira 4-5 hari kah baru sampai, atau 6 hari. Tapi kapalnya itu saat ini lagi docking, lagi dock di Bitung, dan mungkin beroperasinya nanti bulan Februari, pertengahan kah atau akhir Februari, kita tidak tahu. Ada lagi alternatif kedua, kita naik pesawat dari Sorong ke Jayapura ke Merauke. Nah, itu biaya pesawatnya juga cukup lumayan mahal buat ukuran kami. Kemudian kita coba lagi tanya untuk bawa mobil, pakai kapal pelni juga ada juga yang untuk kapal-kapal barang per kontainer. Setelah dihitung-hitung juga tidak masuk budgetnya. Dengan budgetnya Road Trip Indonesia. Jadi itu persoalannya. Jadi kita mungkin akan ikut kapal ASDP aja dari Sorong ke Fak, kemudian kita ke Seram, Pulau Seram, Ambon. Jadi kita ke Maluku. Mungkin nanti kalau dari sana kita cari informasi lagi, mungkin ada peluang-peluang kapal atau kesempatan yang bisa membawa kita ke Merauke. Nanti kita lihat perkembangannya di sana. Jadi sementara memang kita lagi stuck dulu nih di Sorong
sambil menghimpun informasi. Kalau kita mau paksakan bisa sih kirim mobil, kontainer dan lain sebagainya, tapi itu budgetnya luar biasa. Nanti kita lihatlah. Kita akan kembali lagi pada saat Trans Papua sudah diaspal semua, sudah tembus itu 4.000 km lebih. Kita tetap punya niat. Belum lagi kita pengen ke suku Dani, pengen lihat suku Asmat, terus ada lagi suku apa tuh yang di Papua Selatan. Banyaklah suku-suku yang kita pengen lihat, pengen kenal gitu, pengen bersilaturahmi lah dengan saudara-saudara kita di Papua ini. Tapi itu memang kalau untuk kita eksplor Papua ini kita butuh kalau waktu kita nggak ada masalah, tapi cuan kita butuh dana yang lumayan besar lah kalau untuk ukuran kami, karena memang belum bisa ditembus jalan-jalannya. Tapi juga kalau kita memang nanti harus kembali lagi ke Sorong dan kebetulan mungkin nanti kapal Pelni yang ke Merauke itu sudah selesai docking, mungkin kita bisa ikut kapal itu. Kita lihatlah. Jadi segala sesuatunya bisa berubah terus tergantung situasi dan kondisi. Kemarin juga kita sudah ke kantornya PT Pelni, udah tanya-tanya informasi di situ, udah dijelasin juga semuanya begini dari opsi-opsi yang paling murah sampai opsi yang paling mahal kita udah dapatkan informasi. Tapi tetap aja yang paling murah pun masih belum juga sesuai dengan budget road trip Indonesia. Begitu teman-teman. Jadi sabar ya untuk eksplor Papua, nanti kita akan melaksanakan pada kesempatan-kesempatan lain. Atau mungkin nanti kalau dalam beberapa hari ke depan, minggu ke depan ada perubahan-perubahan situasi, nanti kita lihat lagi